Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahda Dina Putri dengan NIM 2148075 BI 10831 akan mencoba menjawab soal UTS Biostatistika dengan dosen pengampu Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oki Samari. Baik, pada soal pertama yaitu buatlah salah satu contoh rancangan penelitian di bidang biologi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Saya mengambil judul jurnal pada tugas kelompok kemarin, yaitu dengan judul Efficacy and Validity of Automated Quantitative Chemiluminescent Enzyme Immunoassay for SARS-CoV-2 Antigen Test from Saliva Specimen in Diagnosis of COVID-19. Jadi pada penelitian ini menguji validitas metode Automated Quantitative CLIA pada tes antigen COVID-19. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tes antigen CLIA atau Chemiluminescent Enzyme Immunoassay itu efektif dan valid untuk diagnosis COVID-19. Kemudian data yang diambil adalah jumlah false positif atau negatif, kemudian jumlah sampel saliva yaitu sejumlah 305 spesimen klinis, kemudian nilai CT value pada pasien terdiagnosis COVID-19. Apakah nilai CT value tersebut mempengaruhi hasil positif atau negatif pada tes antigen. Kemudian pengambilan data dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan akurasi diagnostik dari tes antigen CLIA kuantitatif otomatis dan real-time PCR menggunakan sampel air liur dari individu yang diduga menderita COVID-19. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan, di poin A sebutkan variabel randomnya. Dan variabel random bisa lebih dari satu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari variabel random. Variabel random adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil eksperimen. Kemudian variabel random ini menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Nah, kemudian variabel random ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel discrete dan variabel continuum. Pada variabel discrete, nilainya itu berupa bilangan bulat. Contohnya, seperti pada banyaknya muncul angka logam, kemudian jumlah kedua mata dadu yang dilempar, seperti itu, dan nilainya itu selalu bilangan bulat. Karena seperti jumlah kedua mata dadu yang dilempar. Karena mata dadu itu akan selalu bilangan bulat, seperti 1, 2, 3, atau 4, 5, 6, seperti itu. Kemudian saat dijumlahkan pun hasilnya akan tetap bilangan bulat, seperti itu. Maka contoh tersebut masuk ke variabel discrete. Kemudian selanjutnya pada variabel continuum, itu hasilnya itu akan bilangan real atau bisa juga pecahan. Kemudian pada variabel continuum ini diperoleh dari hasil mengukur. Contohnya seperti bobot ikan saat dipanen, kemudian hasil pengukuran tinggi badan, hasil timbangan seperti itu, atau kedalaman danau di kota A seperti itu. Nah, kemudian pada jurnal yang saya cantumkan terdapat variabel random dan discrete, variabel random discrete dan continuum. Nah, yang pertama itu variabel discrete-nya itu ada
jumlah spesimen klinis, dan jumlah false positif atau negatif. Nah, kenapa keduanya ini masuk pada variabel discrete? Karena jumlah suatu spesimen atau jumlah false ini tidak akan mungkin berjumlah, hasilnya itu tidak akan bilangan real. Pasti jumlahnya itu bilangan bulat. Misalnya jumlah spesimen itu ada 305 atau 306 seperti itu kan bilangan bulat. Tidak mungkin jumlah spesimen itu berjumlah 305,7 atau 305,6, itu kan tidak seperti itu. Maka jumlah spesimen dan jumlah false positif atau negatif ini masuk ke variabel random discrete. Kemudian yang masuk kepada variabel random continuum itu adalah nilai CT value pada pasien. Nah, seperti pada pengertian variabel continuum ini diperoleh dari hasil mengukur. Nah, karena nilai CT value itu juga diperoleh dengan hasil mengukur, maka nilai CT value ini termasuk dalam variabel random continuum. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi kosong digunakan. Nah, saya akan menjelaskan juga sebelumnya pengertian distribusi kosong itu sendiri dulu. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi kosong ini adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Kemudian di sini ada ciri-ciri distribusi kosong, yaitu yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan. Kemudian peluang terjadinya satu hasil percobaan selama suatu selang waktu yang singkat sekali atau dalam suatu selang waktu yang kecil. Kemudian peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut akan diabaikan. Kemudian ada fungsi atau persamaan distribusi kosong ini, yaitu seperti ini, dan di mana itu adalah bilangan natural atau seperti ini. Kemudian X-nya itu adalah banyaknya unsur yang berhasil dalam sampel. Kemudian mu adalah rata-rata keberhasilan. Nah, kemudian mu ini juga termasuk peluang kejadian Poisson yang dihitung dari rata-rata populasi. Seperti itu. Kemudian distribusi kosong ini juga memiliki tabel distribusi, dan tabel ini tidak begitu berbeda dengan tabel peluang binomial lainnya. Nah, mengapa ada tabel? Karena peluang kosong ini agak sulit apabila diselesaikan menggunakan fungsi Poisson yang tadi, dan cara membacanya juga tidak begitu berbeda dengan peluang binomial. Seperti misalnya nilai X-nya itu adalah 4, kemudian nilai lambda-nya atau nilai mu-nya itu 2,5, sehingga akan didapatkan nilai seperti ini, 0,136, seperti itu. Mirip seperti peluang binomial. Nah, kemudian kapan menggunakan distribusi Poisson ini? Nah, distribusi Poisson ini sering digunakan untuk menentukan peluang sebuah peristiwa yang dalam kesempatan tertentu diharapkan untuk sangat jarang terjadi. Kemudian syaratnya variabel acak X adalah jumlah kemunculan
suatu peristiwa selama beberapa interval. Kemudian kejadiannya harus acak, kemudian kejadiannya harus independen satu sama lain. Kemudian kejadian harus didistribusikan secara seragam selama interval yang digunakan. Nah, apakah distribusi Poisson ini sama dengan distribusi binomial? Distribusi binomial dipengaruhi oleh ukuran sampel N dan probabilitas P, sedangkan distribusi Poisson hanya dipengaruhi oleh min M. Dalam distribusi binomial, nilai yang mungkin dari variabel acak X adalah 0, 1, dan seterusnya sampai dengan N. Sedangkan distribusi Poisson memiliki kemungkinan nilai X yaitu 0, 1, 2, tanpa ada batas. Kemudian dalam distribusi binomial kadang nilai N cukup besar, namun peluang terjadinya A sangat kecil, sehingga dapat dilakukan pendekatan dengan distribusi Poisson. Selanjutnya saya akan menjawab poin selanjutnya, yaitu dari penelitian yang saudara kaji pada tugas kelompok, apabila distribusi Poisson di dalam bidang biologi, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson ini digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi bahwa saya agak kesulitan menemukan jurnal penelitian pada bidang biologi dengan distribusi Poisson, sehingga saya menggunakan jurnal ini berjudul probabilitas jumlah kecelakaan tambang di Indonesia tahun 2019 menggunakan distribusi Poisson. Nah, variabel yang digunakan pada jurnal ini yaitu peluang terjadinya kecelakaan kerja tambang 50, 100, dan 150 kali, serta peluang tidak terjadi lagi kecelakaan kerja tambang dalam setahun, berdasarkan data kecelakaan pada tahun 2019. Kemudian, metode mengapa digunakan distribusi Poisson pada penelitian ini, karena penelitian ini belum diketahui peluang terjadinya kecelakaan kerja tambang 2 dan 4 kali, serta peluang terjadinya kecelakaan kerja tambang dalam setahun berdasarkan data jumlah kecelakaan tambang pada tahun 2019. Nah, hal ini juga sesuai karena distribusi Poisson ini menyatakan jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu, yaitu pada contohnya pada jurnal ini periode setahun pada tahun 2019, kemudian apabila rata-rata kejadian tersebut ketahui dan dalam waktu yang paling bebas sejak kejadian terakhir. Dan rata-rata kejadian ini juga dapat dicari dengan mencari rata-rata banyaknya kejadian yang terjadi pada satuan waktunya. Yaitu tadi itu adalah setahun pada tahun 2019, kemudian jumlah kecelakaan yang terjadi juga sudah ada, yaitu 175. Seperti itu. Kemudian juga biasanya distribusi Poisson ini digunakan pada kejadian yang tidak diinginkan terjadi, seperti pada jurnal ini, yaitu jumlah kecelakaan tambang. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab soal nomor 3, yaitu tentang distribusi normal. The salaries of physicians in a certain specialty are approximately normally distributed. If 25% of these physicians earn less than $180,000 and 25% earn more than $320,000, approximately what fraction earn A less than $200,000 and between $280,000 and $220,000. Jadi, 25% dokter memiliki penghasilan kurang dari $180.000. Kemudian, 25% dokter lainnya memiliki penghasilan lebih dari $320.000. Yang ditanya adalah peluang
penghasilan yang kurang dari 200.000, kemudian juga penghasilan yang kurang dari 280.000, dan yang kurang dari 320.000 dan lebih dari 280.000. Kemudian diketahui peluang X kurang dari 180.000 itu sama dengan 25%. Kemudian kita desimalkan menjadi 0,25. Begitu juga pada peluang X lebih dari 320.000, itu juga sudah diketahui sama dengan 20%. Kemudian kita desimalkan menjadi 0,25. Jadi kita jawab. Kita jadikan persamaan probabilitas X kurang dari 180.000 sama dengan 0,25. Kemudian kita masukkan rumus. Kita masukkan rumusnya, kemudian sama dengan 0,25. Nah, sebelum kita, mengapa menggunakan ini? Karena kita akan mencari nilai sigmanya terlebih dahulu. Sebelum untuk menjawab poin A dan poin B itu, kita harus mencari nilai sigmanya dulu. Jadi kita menggunakan cara ini. Kemudian kita untuk mendapatkan nilai Z ini, kita bisa melihat pada tabel ini. Seperti ini. Kan tadi kita sudah mendapatkan yaitu 0,25. Nah, kita cari pada tabel. Nah, yang mendekati nilai 0,25 itu adalah 0,2514. Ini yang paling mendekati, dan itu berada di 0,07 dan 0,6. Maka nilai kita dapatkan itu 0,67. Kemudian kita masukkan ke persamaan. X-nya kita ganti dengan 180.000, sehingga kita dapat memperoleh persamaan pertama, yaitu seperti ini, 0,67 sama dengan 180.000 min mu. Selanjutnya, pada variabel selanjutnya, probabilitas X lebih dari 320.000 sama dengan 1 min P. Nah, mengapa menggunakan 1 min P ini? Karena nilai probabilitas itu sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilainya 0,25 sama dengan 1 min P. X kurang dari sama dengan 320.000. Kemudian kita masukkan seperti ini, 1 min 0,25 dikurangi menjadi 0,75, dan kita kembali mencari nilai pada tabel distribusi tadi seperti itu, dan diperoleh nilai 0,67. Kemudian kita masukkan lagi ke persamaan seperti ini, X dimasukkan lagi 320.000, sehingga diperoleh persamaan kedua, yaitu 0,67 sama dengan 320.000 min mu. Nah, setelah keduanya kita dapatkan, kita bisa mengeliminasi persamaan 1 dan 2 seperti ini, dan akan diperoleh nilai mu yang pertama itu 250.000. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan seperti ini, sehingga kita dapat memperoleh nilai sigmanya, yaitu 104.477,612. Nah, karena sigma yang sudah ditemukan, maka kita bisa mencari jawaban dari poin A dan poin B tersebut. Ini kita masukkan ke dalam persamaan seperti ini. Kita masukkan X-nya ditanya, mu-nya sudah dapat, jadi kita masukkan saja, sigma-nya juga sudah masukkan, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Dan kemudian karena sudah menjadi hasil seperti ini, kita bisa lihat pada tabel distribusi tadi lagi, dan diperoleh hasil 0,31561 seperti itu. Dan pada poin B,
dilakukan hal yang sama seperti ini, dan kemudian karena tinggal masukkan saja poin yang sudah dapat, seperti ini, yang tadi ini juga sudah dapat, dan hasil akan kita dapatkan 0,13591 seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.